Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Adabus Sibyan, masuk kepada poin yang ke-6. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa adab kita kepada Allah? Yang kemarin sudah kita bahas adalah mencintai Allah, kemudian mencintai kalamullah, yaitu Al-Quran, kemudian menghafal surat-surat pendek, kemudian tidak meletakkan mushaf atau kitab di tempat sembarangan. Kemudian yang kelima, al-istima' ala qiraatil Quran, ya. Kalau dibacain Quran kita nyimak. Nah, itu adab kita kepada Allah. 5. Poin yang nomor 6 tambahannya adalah ihtiramu ahlil Qur'ani wal ilmi. Di antara bentuk kita beradab kepada Allah yaitu kita hormati orang-orang yang menjadi ahlul Quran, dan juga kita menghormati orang-orang yang dikenal dengan ahlul ilmi, ya, atau ya, para guru. Nah, itu salah satu di antara adab kita kepada Allah. Kenapa? Karena ahlul Quran di situ adalah ahlullah. Ahlul Quran di situ adalah keluarganya Allah. Siapa yang bilang keluarganya Allah? Nabi yang bilang. Ya. Ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang khusus pilihan Allah. Ya, jadi kalau ada orang misalnya hafiz Quran, hafalan Quran, ya kita hormati. Ya. Nah, tapi yang bagaimana Ustaz? Apakah semua hafiz Quran mesti kita hormati? Jawabannya tidak. Yang gimana? Yang kita hormati yang betul-betul menghafal. Ya. Karena kalau zaman sekarang ada orang cuma setoran. Habis hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor. Yang disetor nggak balik. Ujung-ujungnya selesai 30 juz pasti tanya kagak tahu, kagak hafal. Kenapa? Karena hafalannya dihafalin buat disetor, bukan hafalannya dihafalin buat dibaca lagi qiyamul lail. Hafalannya dihafalin bukan buat dia itu ngajar. Hafalannya dihafalin bukan buat diamalkan, tapi buat disetor. Maka ilmunya hafalannya cuma sampai setoran. Ya, banyak gak yang begitu? Yang begitu nggak termasuk ahlul Quran. Ya. Ada lagi yang kedua apa? Yang termasuk ahlul Quran saya menghafal dengan mutqin, yaitu orang tersebut yatakhallaq bi akhlaqil Quran, berakhlak dengan akhlak Quran. Apa akhlak Quran? Sabar, ikhlas, qanaah dan lain sebagainya. Menjaga dari yang haram, menjaga diri dari kezaliman, itu akhlak Quran. Kalau ada orang hafal Quran tapi nggak berakhlak dengan akhlak Quran, bukan ahli Quran, cuman ngafal Quran. Kalau ahli kan apa sih maknanya ahli? Orang dekat gitu. Ya, ahlul Quran, ahli kan keluarga dalam bahasa Arabnya. Artinya keluarga itu ya orang dekat. Jadi kalau ahli Quran berarti orang yang dekat sama Al-Quran, baik dekat secara fisik maupun dalam segi pengamalan. Ya, jadi bukan sekedar yaitu hafal, tapi harus berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Yang ketiga disebut ahli Quran kalau dia itu mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, jadi 3 minimal tuh ya orang disebut ahli Quran. Sama dengan ahlul ilmi juga sama. Ahlul ilmi orang yang punya ilmu, maksudnya apa? Ya orang yang betul-betul menguasai
Ya, bukan dia itu ahli ChatGPT, bukan ya. Bukan dia itu ahli Google, bukan. Zaman sekarang kan begitu ya. Ente mau nanya apa aja ChatGPT tahu. Ya, ente mau nanya apa aja Google tahu, karena informasi begitu banyak. Tapi ahli ilmi enggak. Ilmunya apa? Fi sudurihim. Ilmu mereka di dada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa ahli ilmi? Mereka yang mengamalkan ilmu. Ya. Hanya kata ulama, orang yang tahu tapi nggak ngamalin sama juga nggak tahu. Orang alim yang pintar tapi nggak ngamalin sama juga orang bodoh. Udah tahu makanan enak, minuman enak, nggak dimakan, nggak diminum. Berarti orang apa? Orang bodoh. Nah, kita mesti menghormati mereka. Ihtiram. Apa sih ihtiram, Ustaz? Ihtiram itu kalau dalam bahasa Indonesianya menghormati. Kalau kita hormat sama bendera, hormatnya gimana? Begini ya. Berarti kalau hormat sama guru, hormati gimana? Begini juga. Hormati guru. Ya siap. Ini ya. Ya. Menghormati itu maknanya ya menghargai. Menghargai. Ya. Nah, di mana letak penghargaan yang sebenarnya di sini disebutkan? Yang pertama, hubbuhum. Kalau kita pengen betul-betul menghormati orang, maka kita mesti cinta kepada orang tersebut. La yasihhu ihtiram bil lisani wal jawarihi illam yakun mabniyan ala mahabbatin fil qalbi. Tidak sah, tidak sempurna ya, penghormatan dengan lisan dan anggota tubuh jika tidak dibangun dari rasa cinta di dalam hati. Makanya saya pernah sampaikan kemarin waktu mahya tuh, mungkin yang hadir masih ingat. Mencintai guru hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib ya, ihtiram wa ta'zim. Yang wajib itu adalah menghormati dan ta'zim. Ya. Tapi kalau pengen sempurna ya pakai cinta gitu. Cuman emang nggak semua orang bisa cinta sama guru ya. Siapa yang bisa cinta sama guru? Orang yang tahu kelebihan guru, tahu keistimewaannya, tahu kelebihannya, baru cinta sama guru. Tapi kalau nggak tahu nggak bakal cinta. Karena orang bisa timbul cinta karena kelebihan orang lain. Apalagi bentuk menghormati ahli Quran dan ahlul ilmi, taqdimuhum fil majalis was-sufuf. Kita kedepankan mereka di dalam majelis. Jadi kalau ngaji nih, ya, sini maju depan gitu, disuruh ke depan, itu ahlul ilmi. Ya, seandainya di sini datang nih misalnya ustadz siapa gitu, ya suruh ke depan. Ya, gitu. Dulu ada kisah Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ini ulama besar. Yang satu dikenal Imam Maliki, yang satu dikenal dengan Imam Hanafi. Nah, Imam Maliki punya majelis. Ini majelis beliau. Datang siapapun sesuai dengan tempatnya. Yang datang duluan di depan, yang datang belakangan di belakang. Sampai khalifah pun sama. Khalifah Harun ar-Rasyid ketika datang ke majelis beliau, di belakang duduknya. Nggak ada ceritanya khalifah maju ke depan karena dia pemimpin, nggak. Di majelisnya Imam Malik, majelis Rasulullah, nggak ada mendahulukan pejabat, nggak ada. Ketika Abu Hanifah datang, seorang ulama besar, alim kabir, alamah, datang beliau langsung disuruh maju ke depan. Tuh. Ya, beda nggak? Beda. Ya. Kalau kita sekarang ya pejabat beda tipis ya, ulama ya. Datang pejabat, oh iya ahlan pejabat, masya Allah donatur kita. Gitu. Kalau dulu nggak, ulama yang ke depan itu. Ya, jadi yang maju ke depan itu ya ulama, tempatnya khusus. Ahlul ilmi wal Quran gitu. Lalu yang ketiga ya, bentuk adab kita, penghormatan kita kepada ahli Quran dan ahlul ilmi apa? Al-istima'u ilaih wa husnul insat inda kalamihim. Jadi bentuknya kita nyimak omongannya tuh.
Itu adab nih, respectnya kita sama ulama. Kalau lagi ngomong kita dengerin. Jangan sibuk main handphone, jangan sibuk ngobrol, apalagi tidur ya gitu. Ya boleh sih tidur kalau nggak ketahuan, nggak apa-apa ya. Cuman jangan tidur semua ya. Datang ngaji tidur semua ya jangan. Berarti kita nggak respect, kita nggak menghargai gitu. Ya. Jadi diantara cara kita menghormati ulama, dengerin kalimat mereka. Kalau bisa tulis. Yang bawa handphone tuh, ya kayak nopal catat tuh, Rehan tuh nyatet. Tulis, ntar ada rangkumannya tuh. Kalau kita udah kelar ngaji nih, ntar ada muncul rangkuman dari itu. Gus Rehan. Ya, jelas tuh. Ya, jadi dengarkan, simak, catat. Tuh. Lalu selanjutnya apa? Al-istifadah minhum was-su'al bi'adabitum. Cara kita menghormati ahli ilmi apa? Kita ngambil ilmu mereka dan kita nanya itu. Ya jadi menghormati ahli ilmi bukan sekedar kita ngasih hadiah, bukan, nanya pun menghormati. Ya. Saya senang banget kalau ngajar ada yang nanya, girang gitu ya. Kenapa girang? Karena pertanyaan murid atau jamaah itu pertanda dia itu cinta ame ilmu. Kalau murid nanya, pertanda dia dengerin. Kalau murid nanya, pertanda dia paham gitu. Karena kalau nggak paham nggak bakal nanya. Dia diem aja mau nanya apaan, bingung dia. Ya. Makanya biasakan kita kalau dalam kesempatan khusus sama guru kita nanya. Karena nanya itu salah satu tanda kita menghormati ulama. Ada seorang ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan ketika beliau mampir ke satu tempat, singgah di suatu kampung. Ditungguin hari pertama, hari kedua, hari ketiga kagak ada yang nanya, nggak ada yang mau ngaji. Terus sampai seminggu nggak ada yang nanya. Dibilang sama muridnya, tolong siapkan kendaraan, saya pengen pergi dari kampung ini. Kenapa? Nggak ada kebaikan di kampung ini. Kenapa nggak ada yang mau nanya? Ya. Jadi kalau ada ulama besar datang diundang dari Yaman ke Indonesia, terus kitanya diem aja nggak mau nanya, berarti kita tidak menghormati ulama. Nanya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada-adain lah gitu. Cuman jangan aneh-aneh juga. Ya nanyanya aneh-aneh jangan. Ya nanyanya yang sesuai pemahaman kita gitu. Ya. Jadi diantara cara menghormati ahli ilmi adalah apa tadi? Bertanya. Apalagi? Nah ini dia. Ad-du'a lahum wat-tarahhumu alaihim. Kita mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka ya, dan juga tarahum ya, minta kasih sayang mereka ya, itu cara kita ya menghormati para ulama. Apalagi ya, ada mutashkik, jangan kita meragukan mereka ya. Kita ini sampai ulama kadang mohon maaf zaman sekarang ini framingnya lagi kurang bagus ya, habaibnya lagi diserang ya. Ulamanya lagi dijelek-jelekin, pemilik pondoknya lagi diangkat aib-aibnya. Ini nanti akan menimbulkan orang nggak percaya sama ulama, orang lebih percaya sama siapa? Sama ya motivator, lebih percaya sama Timothy Ronald katanya. Sampai ada yang ngomong tadi saya bikin status ya, saya lihat tuh ya Allah luar biasa, Ustadz Adi Hidayat lagi ngomong gitu, terus kemudian disandingin videonya sama Timothy Ronald. Bahkan aku lebih mendengarkan Timothy ketimbang kebanding Ustadz. Astagfirullahaladzim. Tuh muncul nih ya. Sebenarnya begini, kita kalau dalam ilmu ya, ilmu kan ilmu ada dunia, ada ilmu akhirat ya. Ilmu dunia itu buat penghidupan kita. Siapa yang kita dengerin? Ya emang yang ahlinya. Ya, yang urusan dagang dengerin ahli dagang. Siapa yang dagang? Ya udah ahli dagang ikutin. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, urusan sholat, tanya sama siapa? Ahlinya. Jangan semuanya ameh motivator ya. Serem juga bahasanya. Bahkan aku lebih mendengarkan Timothy ketimbang kebanding Ustadz. Allah ya. Ente kalau mau dengerin urusannya, kalau mau nyari duit begini nih, ya silahkan dengerin Timothy silahkan. Mungkin sebagian tahu, mungkin nggak tahu. Tapi kalau urusan agama,
Urusan agama jangan nanya dia, jangan ikutin dia. Satu, bukan Islam, ya betul kan? Dua, bukan ulama, ngapain gitu? Semua ada bidang-bidangnya gitu. Ya. Nanti muncul dulu ada tuh namanya Mario Teguh. Wah, Mario Teguh, salam apa? Super, salam super mil gitu. Orang-orang ngikutin beliau. Akhirnya apa? Ya, runtuh, ya, jatuh pamornya. Gitu. Nah kembali lagi tadi ya. Jadi kita ya, jangan sekali-kali menaruh rasa ragu sama guru-guru kita. Kalau kita pengen punya ilmu barokah, ilmu tuh netep di hati. Kalau akhlak kita, ya hati kita cakep sama yang ngasih ilmu gitu. Insya Allah netep tuh di hati. Akan teringat sampai ente gede. Akan manfaat, akan berkembang. Kalau punya sangka baik sama guru kita. Jangan sekali-kali sangka buruk. Ya. Banyak saya dapetin cerita orang berhenti ngaji, ditanya kenapa, guru aneh gini, guru aneh gitu, masa guru aneh gini, masa guru aneh gitu. Ente udah tanya belum? Belum sih, perasaannya aja. Tuh setan itu iblis yang membuat kita ragu-ragu dengan guru kita, dibisikin gitu ya. Padahal kita nggak tahu uzurnya setiap orang. Contoh. Kita pernah ngasih duit ke guru titip duit, ya, titip duit, jatuhnya hadiah apa utang? Utang, baik, guru kita pegang. Terus kita lama-lama nih kok guru kagak balikin duit saya sih ya. Muncul setan tuh, duit itu diambil sama guru tuh, guru apaan begitu, masa ngambil duit orang? Wah, coba tanya dong, guru afwan, duit saya masih mantum ya? Oh iya afwan ya Allah, aneh lupa balikin nih, aneh balikin. Tuh kan dibalikin. Karena apa kau muncul setan? Karena kita nggak mau nanya, kita nggak mau tabayun, kita nggak mau cross check. Itu kita lebih senang dengerin omongan setan. Akhirnya apa? Berpisah dari guru, jadi bangkai, nggak ada manfaat. Gitu. Ya, saya dapatin banyak banget begitu orang berhenti ngaji sama guru gara-gara itu. Gara-gara kebanyakan denger bisikan setan. Coba kita tanya, apa alasannya? Ya, mungkin lupa. Ya, kayak tadi saya, ya makanya saya bikin status tadi, terdistraksi. Tahu terdistraksi nggak? Teralihkan. Ya, kita pengen ini, udah direncanain nih, besok ini. Tiba-tiba di tengah jalan ada hal yang lain. Akhirnya apa? Nggak fokus. Yang harusnya kita ngerjain itu, ngerjainnya ono. Nah itu. Namanya apa tuh? Terdistraksi, dan itu sering ya. Makanya kita kalau misalnya tahu guru kita sibuk, guru kita banyak kerjaan, kita yang ngingetin. Dan ngingetinnya mohon maaf jangan H-7 jangan nih, kalau kita acara, ngundang acara nih. Guru minggu depan ceramah ya, kelamaan. Besok H-1. Ya. Kalau perlu paginya ngingetin lagi, guru jangan lupa nanti siang gitu. Itu masya Allah itu, ya. Karena yang dipikirin di sini banyak nih. Kadang-kadang kita lagi duduk nih, niatnya udah pengen kerjain ini nih. Orang cerita, kita kasihan dah ya Allah, kasihan. Kita mikir dah. Gara-gara mikir kasihan sama orang, ini lupa nih. Perasaan dia gimana tadi? Wah, kok Ustadz begini sih? Udah janji mah tapi lupa. Nah, ini dia. Ya, suudzon kita, buruk sangka kita sama guru kita. Itu ya yang dipengenin sama setan ketika orang sudah mulai jauh dari ulama ya. Apalagi ya, termasuk kita menghormati ulama dan ya, ahlul Quran adalah at-takhalluq bi akhlaqihim wal iktida'u bihim. Kita berakhlak dengan akhlak mereka dan kita mengikuti mereka ya. Jadi teman-teman semua ya, apapun yang kita pelajari usahakan amalkan ya. Karena antum gak bakal sukses, gak bakal berhasil kalau antum hanya sekedar teori. Dengerin omongan saya, gak bakal sukses berhasil kalau sekedar teori ya. Jujur saya pribadi merasa belum pantas menjadi contoh yang sempurna.
atau menjadi uswatun hasanah yang luar biasa. Tapi setidaknya apa yang bagus dari guru kita ikutin. Apa yang ya cakep dari guru kita jalanin gitu. Yang jelek jangan. Misalnya guru kita yang ngerokok gitu ya. Ngerokok jadi ikutin. Lu kok ngerokok mulu sih lu? Guru gua ngerokok. Waduh. Yang ngerokok jadi ikutin. Kalau naik motor mulu sih, touring mulu. Guru gua suka touring. Nah, yang begitunya mah nggak usah diikutin. Yang diikutin ngajinya, yang diikutin ibadahnya, yang diikutin istiqomahnya. Bukan apa tuh? Bukan motorannya, bukan apa ngerokoknya. Nah, jadi ikutin para ulama-ulama kita kalau hidup kita mau berubah. Yang terakhir apa? Tanda kita menghormati ulama dan ahli ilmi adalah ad-difa'u anhum inda ghibatihi, yaitu membela ulama, membela guru kita ketika guru kita diomongin orang tuh. Ya. Jadi kalau ada ulama, ada ahli Quran diomongin orang, dijelekin orang, kita belain. Ya. Apalagi teman kita yang diomongin, apalagi guru kita yang diomongin, kita belain. Jangan sampai naudzubillah kalau kita dengar guru kita dijelekin, kita malah ikut pengen tahu apa kejelekannya. Nauzubillah, men. Tahu nggak itu? Guru kita tuh begini orangnya. Oh gitu ya. Terus apa lagi terus? Nah, terus apa lagi? Kita jadi apa? Kita jadi pembela. Ente jangan ngomong begitu. Ente bener nggak ngomong begitu? Ya. Udah tabayun belum sama guru? Udah nanya belum? Ente jangan bikin fitnah begitu. Kita belain. Ya. Jangan ikut malah ngompor. Ini ya. Rusak. Ya. Makanya kalau mau kita punya majelis barokah, ya, majelis kita berkah, jangan isi pakai gibah. Gitu. Mau ngomongin orang, emang dibolehkan. Kalau ada kalonya. Ada 12 kalau nggak salah dalam kitab ya. Ghibah itu dibolehkan. Di antaranya ngomongin temen tapi tujuannya baik. Contoh gini. Nih saat guru aneh lihat ada teman kita lagi di taklim, dia sekarang kayaknya lagi kenal sama cewek dah. Nah, itu guru kasih nasihat. Nah, yang begitu boleh tuh. Kita ngomongin kejelekan teman kita sama guru kita buat apa? Biar dibilangin, itu boleh. Atau kita lapor polisi misalnya ada, maaf ya. Misalnya nauzubillah di antara kita ada orang yang punya perilaku LGBT atau LGBT. Laki-laki suka laki. Misal maaf dipegang paha kita gitu. Oke. Lapor sama guru, masa saya dipegang paha saya amat si fulan guru. Nah, itu boleh. Itu ngomongin kejelekan orang yang ada manfaatnya. Itu. Karena kita pengen dia berubah. Yang nggak boleh ngomongin kejelekan orang yang emang dia udah tutupin, ketahuan. Contoh nih, ada orang gitu, dia maaf ya, dia maksiat, di ngumpet-ngumpet, dikunci rumah, pas banget, ya kita lagi lewat, kita ngintip, wah dia lagi maksiat misalnya gitu, dia udah nyembunyiin dosanya sampai makhluk, ente nggak usah buka, tapi ente ingetin boleh. Ya, bang, gini, aneh kemarin lagi lewat rumah ente lagi maksiat bang, aneh lihat ente lagi nonton yang nggak bener, tegur sama apa? Ya, itu. Nah, jadi kembali lagi tadi, ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya kita menggibah ulama. Kata ulama ya dalam sebuah makalahnya, darah ulama beracun, daging ulama beracun. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali kita jelekin ulama. Kenapa? Ulama banyak jasanya buat umat. Ulama banyak jasanya buat umat. Meskipun ada kurangnya, namanya manusia. Nah itulah ya. Itu syarah daripada makna ihtiramu ahlil Qur'ani wal ilmi, menghormati ahli Quran dan ahlul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bermanfaat dari kitab Adabus Sibyan. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang beradab zahiran wa batinan ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.